Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ena. Nah, terima kasih juga yang udah mengeklik video ini untuk tahu info-info terbaru mengenai mobil ataupun otomotif. Nah, di sini Ena akan sedikit mengedukasi sama teman-teman ya. Mungkin agak sedikit melenceng, tapi ini ada kaitannya gitu ya. Kenapa? Karena di sini Ena akan membahas mengenai masalah investasi. Nah, untuk apa dan bagaimana pembahasannya, kalian jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe juga ya channel YouTube Ena, dan jangan lupa tekan tanda lonceng. Oke guys, nah kalau kita bicara masalah investasi, pasti semua orang ini pengen yang namanya untuk investasi ya. Nah kalau investasi ini untuk saat ini itu dia paling populer ataupun paling diminatin pada saat ini adalah yaitu pertama investasi rumah, tanah ataupun bangunan ya, ataupun ya investasi properti lah gitu istilahnya. Nah yang kedua itu adalah investasi emas, dan yang ketiga itu adalah investasi kendaraan ataupun mobil gitu. Nah, di sini kita akan ngebahas satu persatu ya. Kalau untuk masalah investasi properti, misalnya tanah, bangunan ataupun rumah ya, yang mungkin dimiliki banyak banget yang dimiliki orang-orang saat ini, apalagi di ibu kota ini gitu. Nah, memang kalau untuk investasi properti itu memang sangat menjanjikan karena setiap tahun itu dia harganya dia bakalan naik gitu. Kalau untuk investasi bangunan, apalagi tanah itu tiap tahun dia bakalan naik. Tapi di sini ada plus minusnya ya buat kalian. Ya ini mungkin kalau misalnya ini pendapat Ena sendiri. Mungkin kalau kalian ada pendapat lain, kalian juga bisa langsung komen di kolom komentar yang udah Ena sediakan di bawah. Nah kita sekalian sharing-sharing aja ya. Ataupun mungkin ada pendapat lain, kalian bisa langsung bebas untuk berargumen ataupun mengemukakan pendapat kalian. Nah kalau untuk investasi properti tadi ya, misalnya di ibu kota ini kan kadang kita punya rumah ataupun punya tanah. Nah, pada saat kita punya kebutuhan yang urgent gitu ya, itu pasti kalau kita jual itu bakalan agak susah. Bukannya nggak laku atau gimana, tapi agak susah untuk prosesnya. Terus lama juga kalau untuk prosesnya, karena memang butuh waktu gitu kalau untuk kita menjual yang namanya properti tanah ataupun rumah gitu ya. Nah, kalau untuk yang kedua itu adalah investasi emas. Nah, ini investasi emas pasti hampir semua orang setuju ya. Nah, kalau untuk investasi emas ini memang pertama itu dia mudah belinya dan juga cepat juga jualnya gitu ya. Karena emas ini semakin tahun kan dia harganya juga beda-beda gitu. Kadang ada yang murah, terus lagi emas naik ya pasti dia bakal naik gitu. Nah terus yang ketiga ini yang paling penting adalah investasi mobil ya. Mungkin sebagian kalian berpikir investasi mobil gitu, apa sih yang kita ambil dari kalau kita menginvestasikan mobil kita gitu. Nah ini mungkin agak sedikit apa ya, bukannya ini ya, karena kalau investasi mobil ini gini, kalau misalnya kita beli mobil, nah kita beli mobil ini memang gampang belinya, kita tinggal kalau misalnya kita ada duit tinggal kita beli, udah mobil langsung kita antar. Nah gitu juga dengan jualnya, itu gampang banget kalau untuk jual mobil. Bahkan untuk kita jual hari ini, sejam kemudian itu uangnya bakalan langsung ditransfer ke rekening kalian. Karena apa? Karena mudahnya itu jual mobil untuk saat ini. Dan kalau untuk mobil-mobil second atau apa itu banyak banget yang nerima. Jadi pada saat kita butuh uang ataupun butuh hal yang urgent itu cepat banget untuk investasi mobil. Nah mungkin buat kalian yang di sini ya, kalau misalnya kalian ingin beli mobil untuk cash, kredit ataupun COP, itu kalian pasti ada syarat-syaratnya yang harus kalian penuhi. Nah, syarat-syaratnya apa aja? Yuk ikutin Ena di sebelah situ. Yo, I think about others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams. Nah, kita sih di sini nggak akan ngebahas tentang unitnya, tapi kita di sini akan ngebahas mengenai bagaimana kalau misalnya cara pembelian mobil ya. Tentunya kan kalau untuk investasi mobil itu kalian pertama harus beli mobilnya dulu ya guys, ya pasti ya harus beli mobilnya dulu. Nah di sini ada beberapa syarat ataupun cara pembelian mobil cash ataupun kredit. Nah di sini akan Ena ngejelasin satu persatu. Nah kalau untuk pembelian cash itu sebenarnya pembelian cash itu prosesnya cepat.
dan prosesnya mudah banget asalkan ada unitnya. Nah, kalau untuk persyaratannya itu dia cuma butuh KTP, KK dan NPWP aja yang dibutuhin ya kalau untuk pembelian cash. Nah, kalau untuk pembelian kredit itu dia ada KTP suami istri, NPWP, kartu keluarga, terus dia ada AJB, PBB, rekening tabungan 3 bulan terakhir, SIUP untuk yang punya usaha ataupun slip gaji buat yang karyawan. Nah, ini kalau untuk prosesnya dia juga beda-beda untuk prosesnya, dan juga ada yang pembelian melalui COP ataupun perusahaan. Nah, kalau untuk yang COP ataupun perusahaan ini ada syarat-syaratnya adalah fotokopi akte pendirian perusahaan ataupun fotokopi KTP direksi, fotokopi SIUP, NPWP, terus domisili dan juga rekening tabungan 3 bulan terakhir dan juga SK ya, gitu, untuk SK dari usahanya. Nah, kalau di sini pembelian cash ini itu kalau untuk pembeliannya itu mungkin paling lama itu sekitar 1 minggu, karena kalau prosesnya cash dan unitnya ada, itu kita langsung booking fee, dan setelah booking fee kita udah dapat unitnya, pelunasan, dan mobil bisa langsung kita kirim ke rumah customer. Nah, kalau untuk proses yang kedua, proses yang kredit, itu dia mempunyai alur yang agak sedikit lebih, bukan sedikit lebih lama, tapi dia membutuhkan proses. Karena apa? Karena kalau namanya untuk kredit, kita itu yang membutuhkan namanya survei. Jadi yang pertama itu kita harus yang namanya booking fee untuk kita tulis surat pemesanan kendaraannya. Setelah kita booking fee, nah itu nanti orang pihak leasing itu akan mensurvei ke rumah ataupun ke tempat usaha kita. Kita mau beli mobil apa itu nanti kita survei. Nah, survei itu sekitar nggak lama kalau untuk survei. Kalau datanya bagus dia 3 hari ataupun 1 hari, 1 day approval. Dia tuh bisa langsung approve dan bisa langsung pelunasan. Nah, setelah pelunasan, nah kan sebelum pelunasan itu dia akan ada yang namanya turun PO ya. Turun PO, setelah turun PO baru kita bisa pelunasan. Nah, setelah pelunasan baru kita bisa yang namanya kirim mobil. Nah, begitu juga dengan yang namanya untuk COP. Nah, misalnya kalian ingin pembelian mobil Pajero. Nah, kalau untuk Pajero ini kan banyak banget nih unitnya ya. Misalnya kalian untuk pembelian cash ataupun kredit, itu pasti bisa cepet banget. Dan kalau untuk pembelian mobilnya, kalian jangan lupa hubungi langsung ke salesnya Mas Doan di 0813 10 42 4193. Nah, kalian itu bisa bebas menanyakan apapun untuk masalah promo, diskon, dan lain-lain. Kalian itu bisa langsung tanyakan ke Mas Doannya. Nah, buat teman-teman satu lagi, kalau misalnya kalian itu untuk pembelian mobil, kalian kan pasti disuruh yang namanya booking fee. Nah, kalau untuk booking fee, kalian itu wajib transfer uang ke rekening kantor sebesar 5 juta rupiah. Nah, kalau untuk masalah uangnya, kalian nggak perlu khawatir, karena nanti setelah kalian itu booking fee, nanti bakalan salesnya akan nulis yang namanya surat pemesanan kendaraan ya, kayak gini nanti ditulis ada 2 lembar. Nah, di sini ada 2 lembar. Nanti data-data kalian bakalan ditulis di sini, data, alamat, terus kalian pembelian mobil apa itu bakalan ditulis. Dan di sini juga ada ketentuannya gitu. Nah, kalau misalnya pada saat kalian itu misalnya ini amit-amit unit nggak ada ataupun ditolak leasing, itu uang kalian bakalan kembali 100% tanpa nunggu lama. Mungkin kalau nunggu itu sekitar 1 mingguan atau 14 hari kerja. Karena kita butuh yang namanya proses untuk pengembalian dana gitu ya. Jadi buat kalian nggak perlu khawatir, walaupun kalian booking fee-nya sebesar 5 juta ataupun 10 juta, kalian jangan khawatir untuk nggak balik ataupun booking fee hangus. Karena kalau booking fee hangus itu dia ada problem tersendiri, yaitu salah satunya adalah pembatalan sepihak. Misalnya dari pihak customer, unit ada, misalnya dia proses kredit itu di approve, tapi dia batalin karena ada sesuatu hal, nah itu booking fee-nya dia bakalan hangus. Tapi kalau untuk alasan yang jelas, itu booking fee-nya dia akan bakalan balik 100%. Nah, kalau buat kalian untuk pembelian mobil Mitsubishi, kalian jangan ragu ataupun jangan takut, karena di sini udah banyak banget testimoni ya untuk pembelian sama Mas Doan, dan kalian juga bisa langsung tanya-tanyakan, dan kalian bisa cek juga di sosial medianya Mas Doan, di FB, di TikTok juga ada, dan juga di YouTube. Nah, di channel YouTube Ena ini juga ada testimoni untuk bagi customer yang udah melakukan pembelian sama kita. Nah, itu nanti kita buat testimoninya dan kita masukin ke YouTube juga supaya trust antara customer dan sales itu bakalan terjalin. Jadi kalian nggak perlu khawatir lagi ya guys.
Nah, untuk itu info pemesanan kalian jangan lupa langsung hubungin Mas Nuan karena untuk saat ini banyak banget promo-promonya ya. Nah, untuk itu buat kalian, terima kasih juga yang udah menonton video Ena. Dan misalnya ada hal-hal yang mungkin kalian ingin tanyakan, kalian juga bisa langsung komen di kolom komentar. Dan misalnya kalian ingin mengajukan pendapat, it's okay, nggak masalah, kalian juga bisa langsung ke kolom komentar. Oke, terima kasih yang udah menonton video Ena, dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe juga ya channel YouTube Ena. Dan jangan lupa tekan tanda lonceng. Oke, mungkin kita akan ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.